Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan kajian kita memahami firman Allah Ta'ala surat An-Nur, surat yang ke-24. Pada pagi hari ini masuk kepada ayat yang ke-50, halaman 356. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afi qulubihim marad amirtabu am yakhafuna ay yahifallahu alaihim wa rasuluh bal ulaika humuz zalimun. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi faulaika humul faizun. Sampai di situ. Afi qulubihim, apakah sifatnya kata-kata afa itu apakah untuk taubih dan untuk celaan, mencela sikap mereka, tindakan mereka, perbuatan mereka. Itu mereka orang-orang yang munafik pada mulanya. Jadi apakah di dalam hati mereka ada marat, penyakit, atau irtabu, mereka ragu-ragu, atau yakhafuna, mereka takut, ay yahifallah, bahwa yahif itu berbuat zalim, berat sebelah atas mereka dan Rasulnya. Bahkan yang sebenarnya ulaika, mereka itu adalah humuz zalimun, mereka adalah orang-orang yang zalim. Mari kita pahami. Di ayat yang lalu ada sementara orang yang mengaku beriman kepada Allah dan kepada Rasul, sebenarnya tidak. Cuma mereka amat lihai, amat pandai menyimpan kekufuran, kebencian, permusuhan, dendam dan sakit hati serta dengki kepada Nabi dan kepada kaum muslimin. Maka disebutlah orang ini dengan munafik i'tiqadi. Mereka menampakkan keimanan, sebenarnya hati mereka sangat kafir. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Buktinya ketika mereka diseru, diajak untuk berhukum, memutuskan hukum kepada syariat
lalu diajukan kepada Rasul tentang apa yang terjadi di antara mereka, mereka menolak. Yahudi menerima, tapi munafik ini menolak, tidak mau menerima keputusan Rasulullah. Ini suatu bukti sebenarnya mereka tidak beriman. Tetapi jika ada untung, ada laba, rasa-rasanya mereka menang, mendapat, mereka mau tunduk. Itu ayat yang lalu. Maka pagi hari ini ayat yang ke-50 dinyatakan afi qulubihim. Apakah di hati mereka, qulubihim, hatihim, him itu kepada awalnya kepada orang munafik. Walaupun tidak mesti orang munafik, siapa saja. Jadi apakah di hati mereka orang-orang munafik dan siapa saja yang bersikap seperti mereka ada marad, suatu penyakit, atau irtabu. Penyakit di sini adalah penyakit yang menimpa hati. Karena hati mereka tidak beriman, tidak percaya, tidak yakin. Orang yang kafir, orang yang musyrik, orang yang nifak atau munafik, orang fasik, hati mereka penyakit. Karena keimanan tidak ada, walaupun ada sedikit, sehingga hati mereka digerogoti oleh berbagai macam penyakit-penyakit. Tidak sehat hatinya, tidak selamat. Jadi hati yang tidak sehat adalah hati sakit. Hati yang sehat adalah hati yang beriman, hati yang ikhlas, hati yang mau menerima kebenaran. Hati yang sakit selain itu. Atau irtabu, mereka ragu. Ragu dengan keputusan Rasul. Kalau bahasa kitanya ragu dengan syariat, ragu dengan kitab suci, ragu dengan kebenaran yang disampaikan, yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril kepada nabinya. Meragukan ajaran agama, meragukan kitab suci itu sebagai petunjuk hidup, pedoman hidup, meragukan ajaran Rasul adalah kebenaran dan seterusnya, namanya irtabu. Siapapun. Atau mereka itu irtabu. Dua. Atau yakhafun. Yakhafu takut. Mereka takut, apa yang mereka takutkan? Ayyahifa, haif, yahifa. Itu ketidakjujuran dalam memutuskan hukum. Berat sebelah. Ketika seseorang tidak jujur, tidak benar dalam memutuskan menetapkan hukum, ini namanya ayyahif namanya. Bahasa orang Wak tiba di Parui, di Kampihan, tiba di Mato, dipiciangkan. Barangkali konon terjadi di negara sebelah. Tidak jujur, tidak benar, tidak adil. Jadi, ataukah si munafik itu atau orang yang seperti itu, yakhafu, mereka takut, mereka khawatir. Apa yang mereka takutkan, apa yang mereka khawatirkan? Allah tidak jujur. Itu Rasul maksudnya. Jadi Allah tentu juga menyampaikan ke Rasul bahwa keputusan yang disampaikan Rasul atas perselisihan atau percekcokan atau perbedaan pendapat di antara mereka, Rasul itu berat sebelah. Memilah-milih. Namanya yahifa. Atau
Mereka takut bahwa Allah akan berlaku curang, tidak benar, tidak jujur atas mereka dan Rasulnya. Berarti Allah menzalimi mereka aja. Bahkan yang sebenarnya ulaika humuz zalimun. Mereka itulah sebenarnya yang zalim. Dengan kezaliman yang sempurna, karena kebangkang mereka, kedurhakaan mereka dan penentang mereka dan tidak mau memutuskan hukum berdasarkan syariat, berdasarkan apa yang disampaikan Rasul. Ini sikap munafikin. Jadi sikap munafikin ini tidak mau berhukum, tidak mau menetapkan sesuatu dengan syariat, dengan Al-Quran, tidak mau menolak. Kalau belum bisa, belum sanggup karena ada sekian faktor, berbeda dengan tidak mau. Tidak mau menunjukkan kebangkangan, penentangan. Kalau belum bisa, masih berjuang, itu berusaha. Ini menolak. 3 sikap mereka. Pertama, memang hati mereka ada penyakitnya. Penyakit yang bersarang di hati mereka, menggerogoti dan menghitam hati mereka, itu kesyirikan, kekufuran, kebangkangan, keingkaran, penentangan dan seterusnya. Yang kedua, mereka syak, ragu. Apakah memang benar ini? Yang ketiga, mereka takut. Takut bahwa Allah dan Rasulnya tidak jujur, tidak adil, memijak betuang sebelah itu. Kalikolah sangat berbahaya penyakit yang ada di hati mereka. Walaupun mula-mulanya itu tertuju kepada kaum munafikin, tetapi siapa saja kaum muslimin yang seperti itu, yang menolak, menentang, yang ragu, bimbang, bahkan tidak percaya bahwa jika berhukum dengan hukum Rasul itu tidak akan jujur, tidak akan menyelesaikan masalah. Dicarilah cara-cara lain, diciptakanlah hukum-hukum lain. Ketika itu sudah diketahui keimanan yang ada di hatinya. Yang berbuat seperti itu orang munafik. Dan ujungnya dikatakan bahkan yang sebenarnya adalah ulaika, mereka itu. Kan kata-kata penunjuk, ulaika, mereka itu. Ditaksiskan lagi, mereka itulah orang-orang yang zalim. Mereka menuduh, menyangka, mengira Allah dan Rasul yang zalim, curang, tidak benar, tidak jujur dalam menetapkan hukum. Padahal mereka lah yang zalim. Kemudian dijelaskan sikap orang mukmin yang sebenarnya. Innama kana, ini ayat 51. Innama kana qaulal mu'minina. Innama, hanya saja, sesungguhnya. Ini pembatas teman. Pembatas itu hanya saja, sesungguhnya, tidak lain dan tidak bukan, adalah qaul, perkataan, ucapan orang mukmin. Di sini dituliskan bukan amanu tapi mukmin. Berbeda tuh. Orang mukmin, orang yang telah iman itu sudah menjadi hiasan hidupnya. Sifat kan. Iman itu ada di hati mereka selalu. Hanya saja sesungguhnya ucapan perkataan orang-orang mukmin itu, idza du'u, apabila du'u, mereka diseru, diajak, ilallah wa rasulihi, diajak untuk berhukum atau memutuskan perkara,
ketika terjadi perselisihan, perbedaan pendapat dalam berbagai macam masalah, diajak mereka itu untuk memutuskan berdasarkan kitab suci. Kalau Rasul sekarang tidak ada karena sudah wafat, ulama yang ahli hukum, namanya fuqaha atau qadi yang sudah ditetapkan. Nah, orang-orang beriman apabila diajak mereka memutuskan hukum berdasarkan itu, liyahkuma bainahum, supaya yahkum, Rasul memutuskan perkara di antara mereka, ayyaqulu, mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati, kami patuhi. Ini sikap orang mukmin. Di atas sikap orang munafik, hati mereka ada penyakit, kemudian mereka ragu, lalu mereka takut, khawatir. Nah, orang mukmin spontan mengatakan sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami patuhi, kami taati. Apa yang didengarkan keputusannya. Apa kata Allah, apa kata Rasul, kami dengarkan. Lalu kalau memang begitu keputusannya, ata'na, kami taati. Bagaimana mungkin akan mentaati? Sami'na tidak ada. Apa yang akan ditaati? Apa yang akan dilaksanakan, dikerjakan? Mendengar saja tidak mau. Dalam surat Al-Baqarah kan ketemu juga sami'na wa ta'na. Amana rasulu, kan begitu kan? Nanti belakangnya sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na wa ta'na, kami dengar. Kaum muslimin itu dituntut terlebih dulu mengilmui, mengetahui kitabnya, mempelajarinya, lalu itu yang diamalkan. Tiba di Quran, dipelajari Quran itu dulu. Kemudian apa perintahnya, apa larangannya, baru sami'na ata'na, kami taati. Ini mendengar saya tidak mau. Bagaimana kaum muslimin itu akan bisa mengetahui ajaran agamanya, petunjuk Allah dan Rasul? Al-Quran itu jadi pedoman hidup. Dia tidak mau mendengarkan Al-Quran. Ada kan ada hobinya hanya membaca yang tujuannya pun untuk mencari pahala dan fadilah. Banyak orang-orang muslim itu tujuan utama mereka membaca Quran untuk mencari pahala, fadilah, keutamaan. Sehingga mereka tidak mau untuk mempelajari, mendengarkan apa ini perintah-perintah, apa larangan, apa yang mesti mereka laksanakan, apa yang mesti mereka hindarkan, dan apa yang mesti mereka lakukan dalam hidup ini. Tentu harus disami'na dulu, kami dengar. Apa yang didengar itulah yang ditaati. Selagi kaum muslimin menjadikan Al-Quran itu hanya bahan bacaan, dibaca-baca karena ada fadilahnya, hari itu ini bacanya, hari itu ini baca. Kalau hanya sampai di situ, tidak pernah Al-Quran itu menjadi hudan, tidak pernah jadi petunjuk. Lalu bagaimana nanti akan berhukum, menjadikan Al-Quran itu sebagai dasar hukum, apalagi petunjuk hidup, pedoman? Tidak tahu. Maka sudah mesti kaum muslimin itu di samping membaca atau sekarang menghafal, ditingkatkan untuk memahami lagi. Dimahami, dipelajari, kemudian diusahakan mengamalkan, lalu menyebarkan gitu. Tingkat kita baru tingkat awal membaca baru. Ini kesalahan kita. Kalau nak kita ya orang lah, tidak mau mempelajari
kitab sebagai hudan itu. Nah, jangan-jangan nanti dia menjadi hujjah alaika, mendebatmu, membantahmu, menentangmu nanti di akhirat. Barangkali inilah yang dikadukan Rasul kepada Allah. Wa qala Rasul Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Surat Furqan kan ayat 30. Berkata Rasul, wahai Tuhanku, kaumku menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang dilecehkan, dibiarkan, ditinggalkan, diabaikan begitu saja. Mereka tidak peduli. Itu kan kaduan Rasul. Jangan-jangan kita termasuk orang yang dikadukan Rasul. Istilahnya sami'na ilmu ata'na amal. Jadi innama kana qaulal mu'minin. Kan kata-kata innama pembatas itu. Hanya saja sesungguhnya, tidak lain dan tidak bukan. Ucapan orang-orang mukmin itu apabila mereka diajak diseru untuk memutuskan perkara-perkara di antara mereka jika terjadi perselisihan, silang sengketa atau apa saja, lalu diajak mereka untuk memutuskannya berdasarkan petunjuk Allah dan Rasul. Apa kata mereka? Pasti kata mereka, sami'na wa ata'na. Jadi bahasa Arab. Jadi, oke. Tanpa ragu, tanpa bimbang. Kalau sikap munafik, karena hati mereka ada penyakit, ditambah ragu, tidak percaya, kemudian tuduhan pula lagi. Jangan-jangan kita tercurangi. Biasanya orang yang menuduh-nuduh orang lain seperti itu, dia yang melakukan. Nah, dalam apa ya? Dalam firman Allah Ta'ala surat yang lain, surat An-Nisa misalnya, ayat 65. Fala wa rabbika. An-Nisa surat keempat, ayat 65, disebutkan fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita yusallimu taslima. Ini kan sikap ini. Demi Tuhanmu ya Muhammad, la yu'minun, belum bisa mereka dikatakan beriman dengan keimanan yang sempurna. Hatta yuhakkimuka, sehingga mereka-mereka yang mengaku beriman itu menjadikan engkau sebagai pemutus hukum, menjadikan engkau sebagai hakim yang memutuskan hukum fima syajara bainahum, pada perkara-perkara yang mereka perselisihkan, mereka pertikaian, dalam hal yang mereka perselisihkan, pertikaian, dijadikannya engkau sebagai hakim yang memutuskan. Syajara, syajara itu pohon yang beringkang-ringkang, maka dikatakan orang yang berselisih syajara. Thumma la yajidun, kemudian mereka tidak dapati di hati mereka ada haraj, rasa berat menerima apa yang engkau putuskan, dan mereka menyerah, sebenarnya menyerah kepada hukum keputusanmu yang baru. Sikap orang mukmin seperti itu. Jadi orang mukmin adalah mereka yang betul-betul menjadikan Al-Quran ini sebagai pemutus. Karena Rasul sudah wafat, itu tadi pewaris Rasul yaitu ulama, bukan penceramah. Saya ini penceramah, ulama yang mengerti dengan dasar-dasar hukum syariat. Berbeda dengan penceramah. Penceramah kan, penceramah. Saya kan penceramah. Nah, dikemukakan kepada mereka, ini yang terjadi persoalan antara kami. Contoh kecil lah.
tentang warisan lah. Tentang warisan. Mari kita kembali kepada agama. Bagaimana agama bagi warisan kah? Taruhlah kita pilih, pusaka tinggi, jadi pusaka tinggi tak kita gaduh-gaduh, tak kita kecak-kecak, anak pusaka rendah kah? Tak, kita salah bagi-bagi. Ketika itu baru la yu'minun, mereka belum lagi berhak menyatakan beriman dengan keimanan yang sempurna, menolak. Tak miksana, awak banyak masa kasamo lo laki-laki lebih banyak lah pada kita produksi. Ketika itulah meragukan. Itu contoh sederhana. Yang sering dipersengketakan, diperselisihkan masalah harta, masalah pembagian warisan, masalah gonogini. Kalau di Minang, di Sumatera Barat, disisihkanlah. Pusaka tinggi kan harta bersama, harta kaum. Tidak ada menjadi hak milik, harta bersama. Sepakat bersama-sama, kita olah bersama-sama. Ini sanu menjadikan sanu, tapi tidak hak milik. Cuma ibu-ibu merasa itu hak miliknya. Karena awak di Minang itu, ibu-ibu merasa punya. Harta itu punya kaum, satu wambo. Punya kaum, punya bersama. Pangulu yang memutihkan. Tidak punya ibu-ibu. Ibu-ibu hanya mengolah. Karena kami ikut rumah ibu-ibu tinggal. Kaji kita nak ikut. Jadi sepakat ikut nak dibagi-bagi. Harta bersama. Nah, harta awak sama-sama awak dibagi. Meninggal. Kata beliau, anda bisa. Ketika seseorang mengatakan tidak bisa, menolak syariat. Ini tidak usah kita pergi ke hukum negara atau jauh-jauh ambil. Persoalan sehari-hari saya. Kecil agama tu. Baralik saya kita ambil contoh dulu. Baralik. Kok baralik Allah? Tanyalah dulu kepada guru. Pada uya, pada ustaz. Ini baralik ko di kami gua berbeza-beza pendapat ko. Lai boleh pada usi ko satu lo ndak. Menghadiri acara akad nikah, mau pakaian-pakaian dekai ko. Dan sanak-sanak kami sadualahnya menyokong wah bilolai nanambo beberapa orang menolak abago caranya biar. Anda ko baralik ko lalu ko nagamo kaji ni ko wak sekali ketika tu nilah. Itu contoh-contoh harian salah kadang-kadang. Mentolo kata kaji, betul korban jaleh. Korban lah jaleh tu agamu, ajaran agamu. Abang bawa yo karena kebiasaan. Lalu beliau menolak untuk melaksanakannya sesuai dengan sunnah dan syariat. Ketika itulah terjadi kita menolak. Kan kita kaca negara jauh ambil. Jadi sikap orang mukmin itu apa? Apa itu innama? Hanya saja ucapan seorang mukmin apabila diajak dia, diseru dia untuk memutuskan segala perselisihan pertikaian di antara mereka, kembali kepada slogannya Quran Sunnah, tiba di kita di orang Baradai, ada bahasa ni syarak bahasa ni ke kitabullah. Syarak mengetuk, ada yang memakai. Ia mana? Kalau ia mana laksanakan. Kata syarak. Nan tahu di syarak ulama, nan tahu di adai ni dia mama. Jadi apa nan dikatakan syarak itu dilaksanakan oleh ni mama. Sandi itu di bawah. Adat bahasa ni syarak di bawah. Adat bahasa ni syarak, adat bahasa ni syarak, syarak bahasa ni itu alihnya itu. Jadi dari alih itu tegak getih. Iya mana? Ya kalau tanya laksanakan. Jangan hanya slogan-slogan. Ya apapun yang akan dijalankan dalam adai, yo apa kata syarak lah. Tidak keluar suatu undang, suatu kata bunyi syarak mengatur
Adat memakai syarak bertelanjang adat di samping kan nak jadi slogan. Ambo termasuk ni Mak. Penghulu. Tidak semua. Enggak semua mau diajak. Aku adat ke. Tapi adat pesan di syarak. Adat ko ampek, ya ampek lah baca lah ampek tu. Adat nak sebenarnya adat pakai. Adat ko ampek. Contohnya begitu. Bagaimana sikap kita ketika diajak kecek agama dah, kecek syarak dah. Bertanya kita namanya Buya. Carilah Buya. Bedakan kami penceramah jo ulama. Orang ulama, orang alim, orang berilmu, tidak pandai mengecek. Tidak pandai berorasi. Alimnya tentang kitab, alim tentang sunnah. Tahu di syarak. Tahu di hakam hukum. Kalau bikwa, kau begini. Bawa semuanya. Sami'na, awah ta'na. Kami dengar. Kami taat itu kan patwa. An kata taati, an kata patwai, kata syarak. Kata agama. Sami'a tu dengar dulu. Kau tak mau dengar. Nandino mana lalu. Karya Marian. Nang kari taati ko, anang kita dengar ko, kece agama, kece syarak. Nang paling tahu di syarak, ulama. Nabi dah meninggal. Itu ulama. Jangan samuan siapa nak dapat. Kalau pandai orang mengaji ulama, tak lah doh. Lah viralnya, lah hebatnya di sana sini, tentu ulama lah. Ulama orang alim. Tahu di usul, tahu di fikih, tahu di mustalah, tahu di hadis, tahu di ilmu tafsir dan tafsir segala macam lah. Kira begitu. Kalau sikap kita masih enggan, tidak menerima, ragu, beko, kalau lah beko yo, alum bisa dikeceng kita lah. Orang mukmin yang sebenarnya. Walaupun masih ada iman, tapi alun sebenarnya. Buleknya masih basandiang. Itu makanya dikatakan mukmin, tidak beriman. Mukmin tu orang sebenarnya mukmin, orang lah iman tu menjadi sifatnya. Innama kana qaulal mu'min idza du'u ila Allah, apabila diajak diseru mereka kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma, agar supaya Rasul itu memutuskan hukum bainahum di antara mereka, ayaqulu, bahwa mereka hanya mengucapkan sami'na wa ta'na. Tidak ada lagi, habis sami'na wa ta'na. Tiba di Al-Baqarah, di masalah kami, di mana kurang kami, di mana kelelahan kami, ghufranaka, kami harapkan ampunanmu. Kan sudah Baqarah kan? Amana rasulu bima unzila ilaihi mirabihi, ala semuanya dah. Kalau diojo kini lepek kan? Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Alai. La nufarriqu baina ahadim min rusulihi. Wa qalu sami'na. Sesudah itu ghufranaka, bamangku ghufranaka, ndak semua yang kita dengar tu bisa kita taati. Kadang-kadang lu mampu, kadang-kadang khilaf, kadang-kadang keliru, kadang-kadang ndak sempurna. Ghufranaka, ampunanmu lah yang kami harapkan wahai Tuhan kami. Sebab kami selaku manusia, kami lah berupaya melaksanakan apa yang telah Engkau perintahkan. Cuman tentu ada di sana sini kekurangan kelemahan, baru ghufranaka. Ini kan tak dibaca sebagai doa-doa saja. Amin, tak begitu saja. Amin. Tak amu amin. Kalau kini orang lah kabul, tak amu amin. Di ayat yang sama, di ayat yang lain ketemu bahasa yang sama. Surat yang kita baca kini, ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah. Siapa mereka? Ya mereka yang seperti itu. Mereka orang-orang yang apabila diseru, diajak kepada
Allah dan Rasul untuk memutuskan perkara-perkara, urusan-urusan di antara mereka, lalu mereka mengucapkan sami'na wa ata'na, ya mereka itulah. Hanya mereka lahum. Ulaika penunjuk. Ulaika mereka itu, kata hum menegaskan. Mereka itulah yang memang hanya mereka lah orang-orang yang muflihun. Muflih orang-orang yang menang. Al-falah menang, muflih orang-orang yang menang. Memperoleh kemenangan. Kemenangan itu diperoleh setelah berjuang. Kemenangan itu dari setelah kita bersungguh-sungguh untuk meraihnya. Melaksanakan ajaran agama itu tidak sambil-sambil. Ia menambah sungguh-sungguh. Bayobana. Kalau lah bersungguh-sungguh, bayobana, kita mempelajari, kita laksanakan. Muflihun. Muflihun itu kan bukan peh katanya. Falah itu membuka mah. Petani namanya falah. Kanonnya lawa kuampeh. Membuka lahan. Menukak tanah, membuka rimbo. Sekian lamanya baru kamu mati hasil. Nah, orang-orang muflihun adalah orang begitu, berjuang dengan segala sesuatunya, melaksanakan dengan sabar, baru dapat kemenangan. Jadi untuk melaksanakan ajaran agama kita harus berjuang. Karena setan tidak mau diam. Hawa nafsu tidak mau menurut. Berhasil kita melaksanakannya. Apa yang telah disyariatkan. Ulaika humul muflihun. Mereka lah orang yang beruntung. Dikaji kita di aliran siang. Kesimpulan sementara, sikap orang yang munafik ketika diajak bayobana, baru nampak balangnya. Itu sikap munafik. Wakampe yo sabana-bana banama ambeko tibo dia yo bana-bana nampak balangnya, mengeliciaknya, mengelicaunya, segudang alasan yang dikeluarkannya ketika diajak sabana-bana diajak untuk menjalankan nan sabana-bananya. Itu munafik. Kalau sikap orang mukmin adalah ketika mereka diajak untuk kebenaran, untuk jalannya lurus, mereka tidak banyak cerita. Kalau kata Allah, kata Rasul, ya kami dengar. Kalau ikut ajaran kamu, kami dengar. Kalau ikut sunnah Nabi, kami laksanakan. Kalau memangku aturan syariah, jauh kita jalankanlah. Barik dipikul, ringan dijinjang macam. Sami'na itu sikap orang mukmin, yang sebenar mukmin. Rasanya itu kejiwa. Semoga berfaedah dan bermanfaat untuk saya dan kita semua. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.